Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Elma Syafaatul dengan NIM 230511030 dari Prodi Teknik Komputer. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek akhir mata kuliah PBO. Jadi, untuk proyek akhir di mata kuliah ini disediakan beberapa skenario. Nah, untuk saya pribadi mendapatkan skenario kedua, yaitu pengembangan sistem informasi developer perumahan. Jadi di skenario ini tuh ada sebuah perusahaan pengembang perumahan yang punya 3 lokasi perumahan. Jadi untuk lokasi pertama itu perumahan kompleks elit, yang lokasi kedua itu perumahan menengah, dan lokasi ketiga adalah apartemen sederhana yang dapat disewakan dalam kurun waktu tahunan. Nah, untuk tiap perumahan mempunyai tipe masing-masing. Yang pertama, untuk perumahan elit itu ada 3 tipe. Ya, ada yang paling mahal, yang sedang, dan yang paling murah. Untuk yang paling mahal itu ada 300 unit. Untuk perumahan elit keseluruhannya itu ada 300 unit, di mana 75 unit itu yang paling mahal, 100 unit yang menengah, dan 125 unit yang paling murah. Demikian juga untuk perumahan yang menengah terbagi menjadi 2 tipe yang berjumlah 200 unit, dengan tipe termahal 100 unit dan tipe kedua 100 unit. Dan untuk apartemennya ada 100 kamar dengan tipe yang sama. Nah, untuk mengolah ketiga perumahan ini, perusahaan pengembang tersebut menggunakan sistem informasi untuk mengetahui transaksi para konsumen yang membeli perumahan tersebut, baik dengan cara tunai maupun kredit. Nah, untuk dengan cara kredit, konsumen bisa mengangsurnya antara 1 hingga 5 tahun. Jadi nanti di sistem informasi ini yang dikembangkan untuk perusahaan pengembangan ini diharapkan mampu mengetahui angsuran yang dilakukan oleh konsumen, perumahan dan apartemen mana yang masih tersedia, dan pendapatan perusahaan yang merupakan rekap per bulan yang diperoleh dari tiap transaksi perharinya. Nah, untuk studi kasus 2 ini tuh karena kami sekelompok ada 4 orang, jadi saya dikhususkan untuk membuat sistem informasi untuk transaksinya. Nah, ini saya sudah membuat code Python dengan konsep OOP. Jadi di skenario itu saya membuat 4 kelas. Yang pertama ada kelas perumahan, yang selanjutnya ada kelas unit, ada kelas konsumen, dan ada kelas transaksi. Kemudian di sini ada menu interaktifnya. Yang pertama ada kelas perumahan. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang program yang menggunakan konsep OOP ini. Jadi, program ini menggunakan konsep OOP dengan kelas sebagai blueprint untuk menciptakan objek seperti perumahan, unit, konsumen, dan transaksi. Tiap kelasnya nanti memiliki metode yang digunakan untuk memproses data, seperti menghitung total pembayaran, mengecek ketersediaan unit, dan menambahkan transaksi. Yang pertama ada kelas perumahan. Jadi kelas ini itu bertujuan untuk menyimpan informasi perumahan dan daftar unit yang tersedia. Di sini ada ada atributnya, ada lokasi, jenis, dan unit list. Untuk unit list ini untuk menyimpan objek unit, sedangkan lokasinya itu untuk lokasi perumahannya, dan jenisnya ini untuk jenis perumahannya yang tadi ya ada tipe elit, menengah, dan apartemen. Nah, untuk metodenya sendiri ini metodenya gunanya untuk mengecek jumlah unit yang tersedia berdasarkan kategori, tipe, dan harganya. Nah, untuk logikanya sendiri di kelas perumahan ini itu dilakukan pada setiap unit di unit list. Nah, jika unitnya ini berstatus true, maka
unit tersebut masih tersedia. Ya, nantinya untuk kelas perumahan ini itu hasilnya akan mengembalikan jumlah unit yang masih tersedia dalam bentuk dictionary. Nah, untuk ini, bagian ini itu untuk apa namanya, mengecek ketersediaan unitnya. Jadi nanti kan awalnya ada yang elit mahal itu berjumlah 75 ya. Nah, jika nanti sudah terjual satu unit, maka nanti jika dicek ulang itu totalnya akan berkurang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelas unit. Di mana kelas unit itu bertujuan untuk mewakili satu unit properti. Di sini atributnya ada ID, tipe, subtipe, dan harga. Nah, untuk ini, ubah status ini tuh menandakan apakah unit masih tersedia. Itu nanti berbentuk true dan false itu jika terjual. Hasilnya nanti itu unit hasilnya dari kelas ini itu unit yang terjual akan diubah statusnya sehingga tidak dapat dipilih lagi. Jadi nanti itu ada daftar list gitu, list banyak apa namanya? Untuk tipe rumahnya dari 1 sampai sekian. Nah, nanti itu jika tersedia, di belakangnya itu akan diberi keterangan tersedia. Namun jika sudah terjual, unit tersebut pun ada keterangan terjualnya. Nah, selanjutnya untuk kelas konsumen, kelas ketiga, tujuannya untuk menyimpan informasi konsumen seperti ID konsumen, nama, alamat, dan kontaknya. Untuk metodenya sendiri, di kelas konsumen ini tuh mengembalikan string berisi informasi konsumen. Nah, untuk kelas yang keempat ini ada kelas transaksi, di mana kelas ini tuh bertujuan untuk menangani transaksi penjual unit perumahan. Atributnya ada konsumen, unit, metode, dan durasi. Nah, untuk metodenya sendiri, jadi di transaksi ini ada dua pilihan. Ada kredit dan ada tunai nanti. Nah, jika konsumen memilih kredit, maka apa namanya akan diberikan pilihan tahun dari tahun kalau di skripnya itu dari 1 tahun kredit 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, selain itu ada juga pilihan selain kredit yaitu tunai, langsung dibayar tunai gitu. Nah, untuk detail transaksi ini, bagian sini, ini itu digunakan untuk mengembalikan rincian transaksi, termasuk nama konsumen, tipe unit, harga unit, dan metode pembayarannya. Dan untuk metode kredit, jika dia memilih metode kredit, maka akan dicantumkan durasinya berapa dan angsuran per tahunnya itu berapa. Nah, selanjutnya di sini tuh ada menu interaktif di mana nanti pada keluaran code ini itu ada menu interaktif. Jadi si penggunanya itu bisa memasukkan pilihannya, pilihan mana yang mau dia pilih. Seperti kan nanti ada beberapa menu yang nanti akan saya jelaskan dan si penggunanya itu nanti bisa memilih menu tersebut dengan mengetikkan nomor urut nomor dari menu tersebut. Nah, nantinya dari menu-menu tersebutlah akan dilakukan berbagai, akan diberikan informasi seperti jika memilih eh, pilihan untuk cek ketersediaan. Nah, nanti akan ditampilkan untuk ketersediaan perumahan yang ada. Untuk menu interaktif ini sendiri itu bertujuan untuk mengelola menu interaktif
sistem informasi perumahan. Jadi nanti langkah-langkahnya itu ada inisialisasi, yaitu membuat objek perumahan dan menambahkan unit-unit ke dalam daftar. Kemudian untuk menu interaktifnya, nah nanti itu ini, ada 5 menu. Yang pertama ada lihat ketersediaan unit, ada tambah konsumen untuk menambahkan konsumen, dan ada menu transaksi, terus lihat data transaksi ini untuk melihat siapa saja yang sudah melakukan transaksi, dan untuk menu keluar. Nah, di sini tuh menggunakan beberapa konsep ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang menu lihat ketersediaan unit, di mana nanti menu ini itu memanggil cek ketersediaan unit atau yang ini dari perumahan untuk menampilkan jumlah unit yang masih tersedia. Kemudian selanjutnya ada tambah konsumen. Jadi di sini tuh nanti konsumen yang namanya belum terdaftar itu bisa menambahkan nama konsumen itu. Nah, jika ini ya untuk yang kedua, nanti akan keluar konsumen akan diminta untuk menambahkan namanya, alamat, kontak, dan kontaknya. Nah, tadi untuk yang lihat ketersediaan unit itu nanti akan ditampilkan berapa unit yang tersedia, ada berapa unit untuk elit mahal, untuk elit menengah, untuk elit murah, menengah mahal, menengah murah dan apartemen. Selanjutnya yang ketiga ada menu transaksi. Jadi di sini tuh nanti konsumen dapat memilih melakukan transaksi untuk membeli perumahan ini. Konsumen juga bakal bisa memilih metode apa yang bakal dipilih untuk dilakukan untuk transaksinya, mau tunai ataupun kredit. Dan untuk menu ketiga ini tuh nanti akan dibuat objek transaksi dan ditambahkan ke daftar transaksi list dan memanggil ubah status. Ubah status. Itu sini. Ini dari unit untuk menandai unit tersebut itu sebagai sudah terjual. Nah, untuk yang keempat, ini tuh ada lihat data transaksi. Jadi ini menampilkan rincian siapa saja yang sudah melakukan transaksi dengan memilih tipe perumahan seperti apa dan memilih transaksinya itu secara tunai maupun kredit. Nah, jika kredit nanti juga bakal ditampilkan kreditnya berapa tahun dan angsurannya berapa tahun. Nah, yang terakhir ini untuk menu keluar, di mana menu ini itu digunakan untuk jika kita sudah selesai melakukan transaksi dan ingin mengakhiri untuk program ini. Seperti itu. Nah, dari ini menu interaktif ini tuh saya menggunakan konsep loop di mana nanti ini menu ini kode ini tuh akan terus berjalan sampai nanti si pengguna itu memilih menu yang kelima yaitu keluar. Ini ya. Ini untuk coding untuk jika pilihan pertama, jika memilih yang pertama yaitu lihat ketersediaan unit. Yang ini tuh untuk pilihan kedua yaitu menambah konsumen. Jadi nanti itu kita tidak bisa akses menu ketiga yaitu transaksi jika kita belum menambahkan konsumen, menambahkan nama, daftar nama di situ. Nah, ini untuk pilihan ketiga untuk transaksi. Nanti konsumen dapat memilih daftar rumahnya, rumah mana yang mau dibeli. Sebelum itu bakal dimasukkan ID-nya. Jadi ID itu nanti keluar ketika kita sudah menambahkan eh, nama kita di menu tambahkan konsumen itu. Kita juga nanti bakal bisa memilih unitnya, unit mana yang bakal kita pilih dan metodenya, metode transaksinya mau kredit maupun tunai. Nah, ini untuk coding untuk jika memilih yang keempat ya. Jadi nanti di sini tuh
Kalau belum ada yang transaksi itu bakal keluar belum ada transaksi. Namun jika sudah nanti, siapa saja yang sudah bertransaksi itu bakal keluar di situ, datanya siapa aja. Nah, untuk yang kelima ini, untuk yang keluar tadi ya, untuk mengakhiri, looping dari program ini. Nah, sekarang kita coba nih. Jadi akan keluar 5 pilihan. Ada lihat ketersediaan unit, tambah konsumen, transaksi, lihat data transaksi, dan keluar. Pertama, kita bakal ngecek dulu untuk ketersediaan unit. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di script-nya itu untuk elit mahal itu ada 75 unit dan elit menengah itu ada 100 unit. Untuk elit murah ada 125 unit, untuk perumahan menengah mahal ada 100 unit, menengah murah ada 100 unit, dan apartemen ada 100 unit juga. Nah, ini kita tidak bisa menambahkan, mengakses menu ketiga ketika kita belum menambahkan nama konsumen. Kita coba, kita akses menu yang ketiga. Nah, belum ada konsumen. Nah, berarti kita ini tidak bisa masuk ke menu transaksi sebelum kita menambahkan, data konsumen. Kita coba, untuk yang keempat, karena ini kan belum ada nama konsumen yang ditambahkan, belum ada transaksi ya. Kita cek dulu, untuk menu yang keempat. Nah, belum ada transaksi karena dari awal ini belum ada transaksi sama sekali. Sekarang kita tambahkan, untuk konsumen nih, tambah konsumen, namanya contoh, nah, nanti akan seperti ini keluarannya. Jadi konsumen ini berhasil ditambahkan. Coba kita tambahkan lagi satu konsumen. Oh, kita ulangi ya, karena tadi saya salah memasukkan code-nya. Kita mulai dari nama seperti tadi, kita cek ketersediaan unit, terus kita coba ke mana transaksi karena belum ada konsumen yang ditambahkan, maka tidak bisa mengakses menu yang ketiga. Untuk yang keempat, karena belum ada transaksi dari awal ini, jadi yang tadi itu aku hapus gitu. Mulai lagi dari awal ini runningnya. Jadi belum ada data transaksi. Kita tambahkan dulu konsumen. Pertama namanya misalnya Rere. Dia dari Semarang. Kontaknya 999. Nah, konsumen berhasil ditambahkan. Kita coba tambahkan lagi. Namanya misal Mas. Alamatnya Pontianak. Kontaknya 77. Nah, ini sudah ada dua, ya kita sudah menambahkan dua konsumen. Coba kita akses menu yang ketiga. Nah, di sini kita bakal disuruh untuk memasukkan ID konsumen. Jadi ID konsumen sendiri di sini itu merupakan nomor urutan ini ya. Mulai ada yang satu untuk nama Rere, yang kedua untuk Falas. Nah, kita coba untuk melakukan transaksi atas nama Falas. Nah, jadi ini tuh konsep loopingnya. Di sini ada 600 sekitar berapa ya? 600 unit. Nah, ini masih tersedia semua ya. Dari yang paling mahal, dari yang harga 12 miliar hingga seharga 600 juta. Kita asal acak aja ya. Misal untuk mau beli yang unit nomor 345. Nah, kita pertama pilih menu tunai dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini transaksinya berhasil. eh, Bakal dicetak untuk detail transaksinya ketika kita sudah melakukan selesai melakukan transaksi. Selanjutnya kita coba lagi transaksi untuk akses yang untuk memilih metode pembayaran kredit. Kita coba yang 500
592 unit ke 592 dengan metode kredit. Nah, kita misal pilih durasinya 3 tahun. Nah, jadi bakal dicetak ini untuk atas nama konsumen Rere, untuk unit apartemen dengan harga 600 juta dengan metode kredit, durasinya 3 tahun dengan angsurannya 200 juta per tahun. Banyak banget itu. Jadi di sini tuh untuk kreditnya sendiri tuh aku tidak menambahkan konsep bunga atau apa ya istilahnya, bunga syariah lah gitu, dari bank syariah gitu. Jadi ini, aku cuma nambahin untuk konsep kreditnya itu untuk harga-harga aslinya perumahannya berapa, terus dibagi berapa tahun dia akan berangsur. Nah, kita sudah mencoba untuk melihat, apa namanya, melakukan transaksi dengan 2 metode, tunai dan kredit. Nah, sekarang kita coba lihat untuk melihat data transaksinya. Nah, di sini akan di-print-kan, untuk beberapa yang sudah melakukan transaksi. Yang pertama tadi ada konsumen atas nama Fawas dengan unit menengah mahal dan harganya 1 miliar untuk metode tunai. Kedua ada konsumen atas nama Rere dengan unit apartemen dan harganya 600 juta untuk metode kredit, durasinya 3 tahun dan aksurannya 200 juta per tahun. Nah, kita coba cek untuk ketersediaan unitnya ya, apakah berkurang. Nah, ternyata untuk ketersediaan unitnya itu berkurang karena tadi kan untuk konsumen kelas nama puas kan membeli dengan unit menengah mahal. Nah, tadi unit menengah mahal itu dengan jumlahnya kan 100 unit. Nah, dia akan berkurang 1 unit dan apartemen juga yang dibeli konsumen atas nama Rere juga ini berkurang ya unit yang tersedianya gitu. Jadi nanti jika kita melakukan banyak sekali transaksi gitu, jadi untuk kertas di unit ini tuh akan terus berkurang. Nah, kita coba cek di transaksi ya, bagian transaksinya. Apakah mengganti ini yang tersedia ini menjadi terjun? Kita coba yang satu dulu. Nah, ini tadi nih ini untuk yang kedua tadi atas nama Rere itu memilih unit nomor 592. Ini terganti yang awalnya tadi tersedia itu menjadi terjual. Kemudian yang kedua itu ada nomor 345. Nah, ini tadinya yang tersedia menjadi terjual karena emang sudah selesai terjual. Kita coba lagi ya. Kita tunai. Sudah. Kita coba lihat detail transaksinya. Nah, jadi tadi kan udah 3 kali melakukan transaksinya ya. Ini akan keluar semua. Untuk mengakhiri ini kan berjalan terus nih. Kita perlu klik menu yang kelima yang terakhir ini untuk keluar. Jadi kita akan keluar dari program ini. Keluarnya nanti terima kasih telah menggunakan sistem. Jadi seperti ini code yang saya bikin dengan fokus di transaksinya. Dari skenario kedua, studi kasus kedua yaitu pengembangan sistem informasi developer perumahan. Nah, sekian dari saya bisa saya jelaskan atas kurangnya atau kesalahan katanya atau kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.